tuh suka cinta sama Nagari ini walaupun aku nggak lahir di sini. Apa dikeluarkan itu? Ya iya. Oh. Saya tuh baca itu. Kalau yang ini dianggapnya bodoh semua. Itu yang nggak enak. Pemimpin kalau udah membaca teks berarti isi kepalanya bukan dia sendiri gitu kan. Ya model. Jadi sifatnya pemimpin kan memudahkan, bukan malah takut dan terancam gitu ya. Dengan perkembangan itu orang lain, ya kan? Pemimpin kan namanya artinya kan nomor satu. Bandingkan. Tentu manusia pasti ada kurangnya, tetap ada. Cuman kalau terlalu banyak kurangnya kan, ya berarti bukan di situ dia pasnya kan gitu. Ada orang yang pas dia jadi pemimpin, ada yang cuma jadi yang kedua, ketiga, ada yang saya sih senang juga tipenya jadi sesuai nama saya kan, Tuturi Handayani. Suka juga di belakang layar. Dari belakang gitu. Enggak jorokin, mendukung lah. Jorokin nanti jatuh orang terjerumus. Tapi kadang-kadang pengen juga. Modelnya sekarang nggak dorong, pecut. Salah didik dari awal kan, bisanya dipecut dulu baru bisa maju. Kebiasaan kan? Orang kita semakin kesini kayak gitu sih. Itu tadi kita bilang kan. Iya. Tapi memang iya. Suatu negeri kalau nggak ada yang itu ditakuti, juga udah nggak bakal terbaca berkembang. Di pola-pola yang lama kan, pola-pola yang lama kita tahu. Dulu memang awalnya mungkin kita dipecut ya. Iya. Tapi kan harusnya setelah tahu sistemnya pecutan itu selesai menjadi pribadi yang baru kita. Artinya yang baik tetap kita kenang, kita ambil kan. Yang jelek. Buktinya tadi hasilnya kan taman bacaannya terciptalah gitu kan, tercetus lah gitu. Adalah yang berkarya. Pernah lo ada orang yang segitu sinisnya sama aku ya, nggak usah disebut gitu, dengan mungkin dengan upaya-upaya dia ingin menjatuhkan ya, nampak gitu kan, nampak gitu kan. Ayolah kita bersaing tuh prestasi, karya kita berkarya. Nggak usah lah pakai modal kita menjilat atau apa. Ayo kita kalau mau bersaing kita bersaing prestasi. Kalau model-model kayak gitu, relasi kayak gitu ya enggak pandai kita. Kita buktiin aja dengan prestasi kan sama gitu. Ibu-ibu Yang begitu tidak inginnya saya berkecimpung gitu loh, gitu ada gitu kan. Lu apa masalahnya kan gitu. Kan udah aku bilang gitu kan. Ya, kalau mau walaupun aku nggak lahir di sini gitu kan, ya anakku lahir di sini kan. Berapa tahun, hampir 10 tahun juga aku nyari makan di sini kan, suamiku di sini. Untuk kata orang Minang kan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan, seperti itu. Dan itu sudah kita buktikan kan gitu. Siapa aku ini kan, pendatang baru kan, newcomer. Pendatang baru yang nggak punya apa-apa kan, tiba-tiba bisa lah itu ya, kita manfaatkan waktu yang diberikan, kesempatan gitu untuk kita memberikan yang terbaik apa yang ada di diri kita gitu. Cuma ya mungkin sebenarnya nggak masalah dah. Jadi kalau orang yang memang bijak sama apa, sebenarnya nggak masalah mau pendatang baru mau apa. Bahkan di sini yang memang betul-betul apa banget gitu kan, kayak model pendatang itu memang nggak terlalu terikat sama. Kalau Nagari kan dibilang memang sudah adat banget ya kan. Kalau yang lain kan desa ya kan. Memang kan di Nagari lain untuk wali aja memang harus orang putra daerah ibaratnya gitu. Cuman di sini aja karena kita kan berarti memang kita udah nggak ini lagi gitu, masalah mau pendatang mau apa ya kan. Sebetulnya karena memang kan konsept kan ini dari dulu campuran kan, memang transmigrasi. Tapi dulu nilai-nilai adat di sini kalau yang sebagai pendatang aku menilai kurang diterapkan gitu kan. Orang-orang tertentu awal-awal mungkin ya 10 tahun yang lalu masih terasa lah gitu kan. Aku disuruh ngaku induk ke si A, si B, si C gitu kan. Tapi kesini-sini rasanya udah mulai tergusur aja, udah umum aja gitu, seperti daerah-daerah di kota, udah nggak ada nuansa adatnya, udah nggak terlalu. Dari perayaan pernikahan atau apapun kan udah nggak begitu nampak. Yang jeleknya, bukan jelek maksudnya kurangnya yang apa? Ada yang kalau dalam pernikahan itu kadang ya gitu, orang bilangnya udah ada campuran gitu kan. Jadi Minangnya ada, Jawanya ada. Akhirnya kan mana nih yang mau dipakai? Adat Minangnya juga akhirnya tergerus kan, nggak betul-betul.
cuman dijalankan, sekedar dibawa gitu kan. Sekedar ada gitu. Ya bocorannya kalau udah nerima honor ya berarti udah sah gitu kan. Pak Wabub dulu, Wabub Seharusnya yang iya. dulu. Pernah ditanya aku dulu sama orang dinas PMD, minta tolong Pak gelar-gelar Nini Mama, ya kan pernah kita kan. Sampai sekarang kan ya aku bilang memang mereka belum bergelar, belum ada pelewahan. Kalau cuma narik-narik ya mungkin ya nggak berani juga kalau kayak gitu tuh untuk ada ya, sebenarnya memang udah dikasih kan, udah ada gelar itu, gelar-gelarnya. Iya, udah ada. Kurang paham juga. Nah itulah nggak tahu. Pernah ada baca di mana, memang ada tuh dokumennya itu, siapa gelarnya ada. Yang awal-awal ya. Ada dukungan setelah dukungan keluar apa dikeluarkan itu. Justru dukungan itu banyak dari orang-orang yang jauh. Justru orang-orang yang jauh, yang dekat itu suami sama anak ya, itu is the best lah ya, mendukung itu. Tanpa mereka mendukung nggak bisa lah kita jalan. Cuma apresiasi lebih banyak dari orang-orang yang jauh. Itu yang aku rasakan kan ya. Tamu-tamu jam terbangnya udah jauh-jauh juga ya. Iya. Yang datang ke sini. Iya, justru itu apresiasi lebih dari yang jauh. Ya, oke lah kita nikmatin lah yang ada kan gitu. Dari Jakarta tuh kebetulan memang ke sini tujuannya. Jakarta nggak ada. Yang mana itu? Kak Dede itu dari Padang. Oh dia. Padang. Cuman dia udah storyteller kemana-mana nasional, cuman dia aslinya Padang. Bahkan dia sering ngirim WA kalau misalnya ada. Masuk grup. Masuk grup. Banyak aku literasi sumbar sama wartawan, bahkan sering dikasih buat bapak ibu guru yang tulisannya pengen dimuat di Express itu ada namanya wartawan senior apa. Itu kalau dimuat kayak gitu ada DM-nya kita? Enggak. Biasanya kan ada biasanya. Cuman dia tidak mempersulit orang itu. Tulisan tinggal kirim ke WA saya gitu kan. Itu orang namanya materi itu kekurangan juga kalau tiap hari. Iya. Gitu kan. Nah, tapi dia mempermudah, cuma di grup aja dia memang hebat. Dia memang bikin puisi bisa, nyanyi bisa, bermusik bisa, sastrawan gitu. Hidupnya memang udah di situ gitu. Memang udah di situ. Banyak kenal orang situ, walaupun aku nggak aktif di grup, tapi kita menyimak gitu. Orang-orang besar semua di sini, malu lah kita. Dan dibilang pegiat literasi pun aku masih nggak mau lah ya. Nggak lah. Kita support aja lah ya. Kita mendukung aja lah ya. Pegiat itu kan memang yang orang intens kan, intens banget memang. Waktunya, pikirannya itu tercurah gimana untuk memajukan literasi. Literasi nggak cuma baca tulis, banyak luas bla 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 kan gitu. Kenapa? Nggak. Pernah waktu masih sama di kantor gitu kan, yang awal-awal sebelum mulai dimasukkan ke anggaran yang itu tentang buku itu. Nggak, kenapa terbayangnya rumah baca taman baca gitu. Di situ. Ya itu karena awalnya itu kan yang pelatihan pertama itu kan di Padang itu ketemu sama orang-orang yang ya itu tadi ya yang support sama literasi kan. Di situ terbuka pemikiranku, walaupun dari dulu dari kecil udah suka sama buku gitu kan. Pengen punya perpustakaan pribadi itu cita-cita dari kecil ya. Cuman akhirnya terinspirasi dari pertemuan itu, apalagi sama Mbak Sri waktu itu dia jadi nggak pembicara sih, tapi dia memberi masukan kan. Untuk pas waktu kita ke Bukit itu gitu. Udah pertemuan berapa itu? Memang udah ketemu sebelumnya? Sebelumnya udah ketemu waktu pelatihan dikirim dari arsip ini kan, dinas arsip. Nah, yang pertama kali itu udah ketemu sama Mbak Sri itu, tapi belum kenal secara pribadi. Cuman kata-kata beliau itu ada yang mengena gitu kan. Mulai aja dulu kan gitu. Dia bilang mulai aja dulu kita. Nanti kemudahan-kemudahan itu insya Allah mengiringi kita. Kalau kita ikhlas katanya. Tapi kalau orientasi kita uang, ketenaran, ya selesai juga sampai di situ. Tapi kalau kita ikhlas kemudahan kan pertemuan selanjutnya. Kemarin nggak lama kan dia datang ke Dharma Saya tuh. Dia bercerita itu juga yang undang itu pelaksananya Balai Bahasa Dia memang ada program untuk
pegiat-pegiat literasi. Ya alhamdulillah kita masih masuk ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Wow. Senang juga gitu. Dapat ilmu, ketemu lagi sama beliau gitu. Ya, secara nggak ya ini ya udah terkenal juga loh berarti ya kan? Ya secara provinsi mungkin udah terdaftar lah namanya. Makanya saya suruh melengkapin domisilinya gitu kan. Domisilinya yang kita pikir mintanya ke dinas arsip, dulu kita kan nanya-nanya ke dinas arsip. Kata Mbak Sri enggak ke dinas arsip dong, minta legalitasnya itu dari Jorong Nagari bawa ke dinas pendidikan dan kebudayaan. Oh itu salah kamar dong gitu ya. Tapi belum sempat ya ke sana. Padahal ya secara garis apanya ya ke itu kita Ke tahunya arsip. kan. Tahunya ke situ. Iya, Makanya iya. ketika ditanya kan kita pengen gimana sih melegalkan gitu Iya, ya. iya. SK aja nggak cukup SK gitu enggak. Iya, iya. Ternyata ke dinas pendidikan, di situ ada bidang pengelola di situ gitu. Oh gitu. Ya, kenapa di malah buku gitu? Ya itu kayaknya untuk memulai kan. Sekarang lo kan lebih ke ini orang-orang itu. Ya anak-anak lah apa gitu Digital kan. ya? Iya. Kan kayak kita ini gitu kan. Kalau aku dulu waktu kuliah itu bilang kan, kalau ke buku nih justru apa ya, malah ngilangin stres gitu. Karena kalau di apa nih sakit mata nih ya. Nah, kalau yang udah pernah yang baca buku makanya mulailah baca gitu ya. Bisa membedakan nikmatnya baca buku sama di HP ya, di daring gitu ya. Satu mata kita lelah banget, cepet lelah kalau di daring. Kalau buku kita bisa santai kenapa kan gitu. Lebih rileks. Yang lagi kan kita tahu lah informasi yang di dunia maya itu nggak semuanya benar. Ada hoaxnya juga banyak. Apa istilahnya risetnya nggak ada. Kalau buku yang udah terbit tuh kan risetnya jelas, risetnya ada. Jadi memang ya gitu lah. Informasinya nggak asal. Kalau dunia maya kita bikin ini ngomong bla 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 keluar juga kan. Gitu. Ada ini apa yang bilang itu ada sebagian orang nih malah seneng kayak ke toko buku tuh selain dia baca buku dia seneng nyium ininya aroma buku baru gitu kan. Kadang-kadang ada jadi ya? kayak ya, aromaterapi gitu katanya kan. Ya, kayak bau baru gitu kan. Iya. Khas gitu ya. Khas kalau yang baru tuh gitu kan. Ya ngomongin toko buku dulu aku waktu SMP SMA ya lah langganan ke toko buku waktu itu Gramedia kan masih paling top ya di Jakarta Bekasi itu ya cuma sekedar nongkrong goleran tapi memang boleh nggak melarang mereka walaupun kita pulang nggak beli buku kan boleh kita baca asal jangan buka segel kan gitu ada beberapa buku yang udah dibuka ya memang nggak disegel ya seneng aja di situ seneng banget tentu anak sekolah beli buku nggak punya lah duitnya Kuitang tuh langganan aku beli buku bekas. Pernah juga kan aku di UT kan. Kuitang tuh yang di ADC itu bukan? Di Senen. Yang masuk film ADC kan? Iya. Iya betul. Kuitang. Nah, itu kan. Nah, dulu zaman SMP, SMA sampai udah lulus tuh masih suka ngunjungin Kuitang. Cari buku pasti ke Kuitang. Buku bekasnya SMA tuh, di Jakarta. SMA di Bekasi. Bekasi. SMA di Bekasi. Iya. Berarti nggak kos? Asli memang di ikut kakak gitu. Oh. Di SD, SMP di Kebumen. SMA di Bekasi. Tahun? Dulu 96 lah. Wah, luar biasa. Makanya ngalamin 82 demo-demo Soeharto lengser tuh ngalamin banget. Ya udah. Orangnya ngalamin banget depan mata ibarat. Udah sepuh masalah kritik mengkritik. Ya udah ada pengalaman makanya di sini orang aduh sensitif nggak biasa kurang jauh mainnya kan ya kalau cuma sekitar Darmasraya kurang jauh mainnya pagi kalau cuma sekedar ngandelin informasi di TV ya cerdasnya cerdas di situ aja. Kalau rajin buka-buka YouTube masih mending loh masih lebih luas lagi kan gitu. Kadang-kadang di TV sensor di YouTube enggak kan itu suka banget ke Kuitang, suka banget tuh lama-lama buku-buku bekas. Nah aku tuh kesukaan baca novel misalnya ya suka yang udah jelek loh berarti sering dibaca orang berarti bagus tapi kalau yang masih mulus licin-licin itu enggak mau
nggak suka justru. Malah kayak gitu ya. Justru yang udah dekil-dekil yang kumel tuh, suka gitu. Berarti nggak salah dong mendirikan taman baca ini kan memang sebelumnya suka buku gitu. Suka buku cuma karena terkendala biaya kan. Ya sampai sekarang pun belum bisa, padahal ingin gitu mengalokasikan anggaran gitu kan sebulan sekian untuk beli buku, tapi mungkin belum bisa. Mudah-mudahan doain. Ngandalin dari ini donatur? Belum terlalu ingin ya, takutnya apa ya? Jadi donatur yang gimana? Kadang-kadang setiap rumah tuh jarang ya. Di Facebook itu kan donatur, tapi maunya buku ya, jangan uang. Nanti kalau uang orang salah paham kan. Sangkanya taman baca ini nyari duit. Kalau mau boleh, tapi bentuknya buku aja. Bentuknya buku, mau bekas mau apapun itu kan. Pengen jadi taman baca itu yang bisa jadi referensi anak-anak sekolah gitu kan, nyari buku apa ke sana gitu. Ya itu cita-cita. Jadi ada tempat anak tuh main gitu kan, nggak bingung. Kayak tempat Mbak Sri di Bukit Tinggi kan udah kayak gitu. Berarti kiblatnya ke sana. Ya sementara ini itu, karena itu sementara yang ditengok itu sementara udah kita berarti follow. Selain baca buku apa banyak juga apanya? Kayak kalau di HP fitur-fiturnya. Ya itu yang dibilang program. Program. Ya pengennya sih iya. Pengennya ada gitu kan. Cuman ya gitu, kadang-kadang kita perlu dukungan orang lain juga selain diri sendiri kan. Pernah juga lomba mewarnai kan kayak gitu. Pernah juga permainan edukasi kan gitu. Pernah nggak? Ya pas ya tau lah kalau ada sesuatu yang baru nih, Mbak Ani ini mau nyalon apa nih gitu ya, nggak ada. Pernah waktu ketika udah mau naikin elektabilitas nih udah kerja ini, aku masuk ke pengajian, salah satu pengajian karena aku pikir banyak waktu luang lagi ya. Dulu ya sempat ya di awal-awal. Sekarang kan orang udah tahu. Udah tahu. Ada juga loh yang nanya gitu kan, menurut aku sih agak kurang ajar dikit gitu ya. Emang Bu Ani itu sebagai apa sih kok masih sibuk-sibuk di PKK kan gitu. Oh ya. Anda yang sampai segitunya. Ada yang sampai segitunya kan gitu. Oh itu berarti pengen bener-bener bahan ini harus berhenti total lah gitu kan. Makanya gitu. Memang kita harus jadi apa dulu baru kita bisa mengabdikan. Betul. Harus jadi sesuatu dulu kan. Jadi dia pikir mungkin aku kemarin itu ibaratnya mengabdi sama Nagari karena aku kerja di Nagari. Padahal kalau ibaratnya ditelusur sebelum di Nagari kan memang kita aktifnya dulu di situ kan gitu. Di PKK karena dulu, ada kesempatan. Nah, kesempatan masuk tarik, kita. Gitu kan. Iya, tahu itu. Jadi bukan jadi sesuatu soalnya kita unda-undi kan masuknya ya. Iya. Cuma kan di rumah langsung mungkin. Iya, itu bedanya dulu kita bilang kan. Kenapa dulu segitu lamanya lowongan itu kebuka, orang nggak ada yang minat, gitu kan? Beda kan sekarang ya? Kan pemerintahan dulu kan, itu lama tuh dulu tuh. Pas dirimu tuh. Iya, lama tuh dulu tuh. Ini siapa lah akhirnya, Mbak kan nyoba gitu kan. Akhirnya kan karena memang cocok ya kan, oke, ya udah gitu kan jalan ya. Iya. Jangan kita jadi sesuatu dulu kan. Kita kalau berbuat yang mudah-mudahan karena Allah ya. Gak harus berpikir kita harus jadi apa dulu kan gitu. Ya itulah yang aku bilang status tuh. Jangan jadi jahat walaupun kebaikan kita seringkali diabaikan gitu. Karena memang pengen saya juga sebenarnya jahat sedikit gitu lah ya. Tapi nggak bisa gimana dong betul. Kayak apa kadang-kadang kan orang butuh media sama kayak podcast nih udah bilang kan. Untuk apa sih podcast ini untuk ini ya tadi kata kan. Sebenarnya itulah orang tuh berpikirnya tuh kayak gitu dulu saya bilang kan. Kadang orang butuh media, butuh tempat untuk dia bisa ngobrol, bisa mencurahkan apa ini. Cuman kebetulan memang bentuknya beda-beda. Ada yang bisanya bikin status gitu kan. Memang ya kepuasan dia. Sebenarnya pendidikan anak itu biar dia nggak terlalu ke HP itu tergantung orang tua loh. Orang tua kadang-kadang anak mancing pulang kotor-kotor dilarang. Padahal itu yang lebih bagus daripada dia
Papua